Hai, welcome back to Audio Heart. Masih sama aku di sini Ayuhana. Gimana nih minggu kalian? Mudah-mudahan sesuai harapan ya. Jadi kali ini aku akan nerusin novel yang kemarin aku baca. Yap, Maybe Someday by Colleen Hoover. Gak perlu banyak narasi lagi. Yuk kita mulai ke bagian pertama. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Aku membuka pintu balkon apartemenku dan keluar. Bersyukur, karena matahari sudah terbenam di balik gedung sebelah, membuat udara sejuk ke suhu musim gugur yang bisa dibilang sempurna. Hampir seperti mendapat aba-aba. Dentingan gitar cowok itu merambat di halaman ketika aku bersandar di kursi malas teras. Aku memberitahu Tori bahwa aku ke balkon untuk mengerjakan tugas, karena tidak ingin mengakui bahwa suara gitar itu yang menjadi alasanku rutin keluar setiap jam 8 malam. Sudah berminggu-minggu cowok penghuni apartemen di seberang halaman duduk di balkon kamar dan bermain gitar selama paling sedikit sejam. Setiap malam, aku keluar dan mendengarkan. Aku memperhatikan beberapa tetangga apartemen lain ikut keluar ke balkon masing-masing ketika cowok itu bermain gitar. Tapi tidak satu pun yang menunjukkan kesetiaan sebesar aku. Aku tidak mengerti bagaimana bisa seseorang mendengarkan lagu-lagu itu dan tidak ingin mendengarkannya lagi terus-menerus. Tapi kalau dipikir-pikir, sejak dulu musik adalah kecintaanku. Jadi mungkin aku lebih dari sekedar tergila-gila pada suara cowok itu dibandingkan dengan orang lain. Aku bisa bermain piano sepanjang ingatanku. Dan meskipun tidak pernah kubagi dengan orang lain, aku suka menulis lagu. Aku bahkan berganti jurusan untuk mengambil pendidikan musik 2 tahun yang lalu. Rencanaku ingin menjadi guru musik sekolah dasar. Meskipun jika ayahku memaksakan keinginannya, aku pasti tetap mahasiswi jurusan hukum. Hidup yang biasa berarti hidup yang sia-sia, kata ayahku, ketika aku memberitahu bahwa aku mengganti jurusan. Hidup yang biasa. Menurutku istilah itu lebih terasa menggelikan daripada menghina. Karena sepertinya ayahku orang paling tidak puas hati yang kukenal. Ia pengacara, jadi pikirkan saja sendiri. Satu lagu yang sering kudengar berakhir, dan cowok itu memainkan lagu yang belum pernah ia bawakan selama ini. Aku mulai terbiasa dengan daftar lagu tidak resminya, karena sepertinya cowok itu berlatih lagu-lagu yang sama dengan urutan yang sama setiap malam. Tetapi aku belum pernah mendengar ia membawakan lagu ini. Cara cowok ini mengulangi nada-nada yang sama membuatku berpikir, ia menciptakan lagu itu saat itu juga. Aku suka karena menyaksikan hal ini, terutama karena setelah aku dengar beberapa nadanya, lagu itu langsung menjadi lagu kesukaanku. Semua lagunya terdengar orisinal. Aku penasaran, apakah ia memainkan lagu-lagu itu di tempat tertentu, atau ia menulis lagu karena bersenang-senang. Aku memajukan tubuh di kursiku, meletakkan tangan di bibir balkon, dan memperhatikan cowok itu. Balkonnya terletak tepat di seberang halaman dalam kompleks. Cukup jauh sehingga aku tidak merasa janggal memperhatikannya, tapi cukup dekat sehingga aku bisa memastikan tidak memperhatikannya ketika Hunter di apartemenku. Kurasa Hunter tak akan suka jika tahu dalam hatiku tumbuh secuil perasaan suka akan bakat cowok itu. Tetapi aku tidak bisa menyangkal perasaanku. Siapapun yang melihat besarnya cinta yang dicurahkan cowok itu ketika memetik gitar akan jatuh hati pada bakatnya. Cara ia memejamkan mata sepanjang memainkan lagu, serius berfokus pada setiap petikan senarnya. Aku paling suka ketika ia duduk bersila sambil memegang gitar dalam posisi berdiri di sela kaki. Ia mendekap gitar ke dada dan memainkan seperti kontrabas, sambil terus memejamkan mata. Aku merasa tersihir ketika memperhatikannya hingga kadang-kadang aku menahan nafas. Dan tidak menyadarinya,
sampai aku tersengal karena kehabisan udara. Ketampanan cowok itu juga tidak menolong. Setidaknya, ia kelihatan tampan dari balkonku. Rambut coklat mudanya acak-acakan dan bergerak setiap kali ia bergerak. Tergerai di dahi setiap kali ia menunduk ke gitar. Jarak kami terlalu jauh bagiku untuk memastikan warna mata atau ciri wajah yang jelas. Tetapi, detail tidak penting jika dipadukan dengan kecintaannya pada musik. Cowok itu memancarkan kepercayaan diri yang menurutku menarik. Sejak dulu aku mengagumi musisi yang mampu tidak memperhatikan penonton dan segala sesuatu di sekelilingnya. Mencurahkan fokus ke musik yang mereka mainkan. Sejak dulu aku ingin memiliki kepercayaan diri untuk bisa melupakan seisi dunia dan membiarkan diriku terhanyut sepenuhnya. Tapi tidak memiliki keyakinan itu. Cowok itu memilikinya. Ia percaya diri dan berbakat. Sejak dulu hatiku mudah luluh jika berhadapan dengan musisi. Meskipun lebih ke arah fantasi. Musisi itu kaum yang berbeda, kaum yang jarang cocok dijadikan kekasih. Cowok itu menatapku seolah ia mendengar pikiranku, lalu tersenyum lebar perlahan terukir di wajahnya. Ia tidak berhenti memetik senar sekejap pun selama menatapku. Kontak mata kami membuatku tersipu. Jadi aku menurunkan tangan dan menarik buku catatanku kembali ke pangkuan, lalu menunduk ke buku. Aku benci terpergok menatap selekat itu. Bukan berarti aku melakukan kesalahan. Rasanya aneh saja, ia tahu aku memperhatikannya. Aku kembali menengadah. Cowok itu masih menatapku, tapi tidak lagi tersenyum. Caranya menatapku membuat detak jantungku bertambah cepat. Jadi aku berpaling dan fokus pada buku catatan. Selamat, kau baru jadi orang aneh, Sydney. Ternyata gadisku di sini. Kata satu suara menenangkan dari belakangku. Aku menyandarkan kepala dan menggulirkan pandangan ke atas untuk memperhatikan Hunter berjalan ke balkon. Aku menyembunyikan keterkejutanku ketika melihatnya, karena aku cukup yakin seharusnya aku ingat kapan ia akan datang. Karena kebetulan cowok pemetik gitar itu masih memperhatikan. Aku sengaja bersikap seolah aku benar-benar tenggelam dalam ciuman selamat datang Hunter. Sehingga aku tidak terkesan seperti penguntit menakutkan dan lebih terkesan seperti gadis yang bersantai di balkon. Tanganku naik menyusuri leher Hunter ketika ia mencondongkan tubuh di atas sandaran kursi dan menciumku dari belakang kepalaku. Geser, kata Hunter sambil mendorong bahuku. Aku menuruti permintaannya dan beringsut ke depan. Ketika Hunter mengangkat kaki di atas kursi dan menyelipkan di belakangku. Hunter merapatkan punggungku ke dadanya, lalu memelukku. Mataku berkhianat ketika dentingan gitar tiba-tiba berhenti. Dan aku sekali lagi melemparkan pandangan ke seberang halaman. Cowok pemain gitar itu memperhatikan kami sambil berdiri, lalu masuk ke apartemen. Ekspresinya ganjil, hampir seperti marah. Bagaimana kabar kuliah? Tanya Hunter. Terlalu membosankan untuk dibicarakan. Kau sendiri, bagaimana kabar pekerjaanmu? Menarik, saut Hunter, sambil tangannya menyingkirkan rambut dari leherku. Ia menekankan bibir ke leherku, dan menciumnya terus turun ke tulang selangkah. Apa yang membuatnya menarik? Hunter mengetatkan pelukan di tubuhku. Setelah itu, ia menopang dagu di bahuku dan bersandar ke kursi sambil menarikku. Saat makan siang, ada kejadian ganjil, sahut Hunter. Aku bersama beberapa teman cowok di restoran Italia. Kami makan di teras luar. Aku bertanya pada pramusaji, menu apa yang dia rekomendasikan untuk makanan penutup. Ketika satu mobil polisi membelok di pojok restoran. Mobil berhenti tepat di depan restoran. Lalu dua polisi melompat keluar sambil memegang pistol. Mereka mulai membentak, mengeluarkan perintah pada kami. Ketika pramusaji yang melayani kami bergumam, "Sial." Dia mengangkat tangan perlahan-lahan. Lalu polisi melompati pembatas teras dan berlari kencang mendatanginya. Merobohkannya ke tanah
dan memborgolnya di dekat kaki kami. Setelah polisi membacakan hak-haknya, mereka menarik pramusaji itu supaya berdiri dan menggiringnya ke mobil polisi. Pramusaji itu menoleh ke belakang untuk menatapku dan berseru, "Tiramisunya enak." Lalu polisi mendorongnya masuk ke mobil dan membawanya pergi. Aku menelengkan kepala ke belakang untuk menatap Hunter. "Serius, itu sungguhan terjadi." Hunter mengangguk sambil tertawa. "Sumpah, Sid, sinting." "Nah, apa kau sempat mencoba tiramisu mereka?" "Tentu saja kami mencoba. Itu tiramisu paling lezat yang pernah kucicipi." Hunter mengecup pipiku lalu mendorongku ke depan. "Ngomong-ngomong soal makanan, aku lapar." Ia berdiri dan mengulurkan tangan padaku. "Apakah tadi kau memasak makan malam?" Aku menyambut tangan Hunter dan membiarkan ia menarikku berdiri. "Kami hanya makan salad, tapi aku bisa membuat seporsi untukmu." Setelah kami masuk, Hunter duduk di sofa sebelah Tori. Buku teks terkembang di pangkuan Tori. Sementara ia mencurahkan fokus setengah hati antara tugas dan menonton TV sekaligus. Aku mengeluarkan wadah dari kulkas dan membuatkan salad untuk Hunter. Aku merasa bersalah karena lupa malam ini jadwal Hunter datang. Aku biasanya memasak sesuatu jika Hunter akan mampir. Kami berkencan hampir 2 tahun. Aku bertemu Hunter pada tahun kedua kuliah. Hunter kakak kelasku. Ia dan Tori sudah bertahun-tahun berteman. Setelah Tori pindah ke asramaku dan kami berteman, Tori berkeras membujukku bertemu Hunter. Menurut Tori, kami pasti langsung cocok dan dia benar. Hunter dan aku meresmikan hubungan setelah 2 kali berkencan. Dan sejak saat itu semua berjalan indah. Tentu saja hubungan kami mengalami pasang surut. Terutama setelah Hunter pindah ke lokasi berjarak lebih dari sejam perjalanan. Ketika Hunter mendapat pekerjaan di perusahaan audit keuangan semester lalu, ia menyarankan aku pindah ke tempatnya. Aku menolak. Kukatakan aku ingin menyelesaikan kuliah S1 dulu sebelum mengambil keputusan sepenting itu. Sejujurnya dari lubuk hati, aku hanya takut. Gagasan tinggal bersama Hunter rasanya terlalu final. Seolah dengan itu aku memutuskan takdirku. Aku tahu, begitu kami tinggal bersama, langkah selanjutnya menikah. Dan setelah menikah, aku akan menghadapi kenyataan tidak pernah memiliki kesempatan hidup sendiri. Sejak dulu, aku selalu punya teman serumah. Dan sebelum sanggup membayar tempat tinggal sendiri, aku berbagi apartemen dengan Tori. Aku belum memberitahu Hunter, tapi aku ingin sekali tinggal sendiri selama 1 tahun. Aku pernah berjanji pada diri sendiri akan melakukan itu sebelum menikah. Usiaku baru genap 22 tahun 2 minggu lagi. Jadi aku tidak terburu-buru. Aku membawakan makanan Hunter ke ruang tamu. "Untuk apa kamu menonton ini?" tanya Hunter pada Tori. Yang dilakukan perempuan-perempuan itu hanya saling berkata buruk, lalu mengamuk. "Justru itu alasanku menonton acara ini," sahut Tori tanpa mengalihkan tatapan dari TV. Hunter mengedip padaku dan mengambil makanannya, lalu mengangkat kaki ke meja kecil. "Terima kasih, baby." Ia kembali menatap TV sambil memulai makan. "Bisa ambilkan bir untukku?" Aku mengangguk dan kembali berjalan ke dapur. Aku membuka pintu kulkas dan melongok ke rak tempat Hunter biasanya menyimpan bir ekstra. Ketika menatap rak Hunter, aku sadar mungkin awal-awalnya seperti ini. Mula-mula Hunter memiliki rak khusus untuknya di kulkasku. Sementara itu ia menyimpan sikat gigi di kamar mandiku, mendapatkan laci di lemari pakaianku, dan akhirnya barang-barang Hunter dan barang-barangku bercampur begitu saja, sehingga mustahil bagiku menikmati hidup sendirian. Aku mengusap tangan hingga ke leher, berusaha mengusir perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba mengguyurku. Rasanya seperti menonton masa depanku ditayangkan di depan mata. Aku tidak terlalu yakin menyukai gambar yang kubayangkan. Apakah aku siap untuk ini? Apakah aku siap menjadikan cowok ini orang yang kusuguhi makanan setiap malam ketika ia pulang kerja? Apakah aku siap menjalani kehidupan nyaman bersama Hunter? Aku mengajar setiap malam. Dia menghitung pajak orang lain. Setelah itu kami pulang.
Aku memasakkan makan malam dan mengambilkan birnya. Sementara ia mengangkat kaki di meja kecil dan memanggilku baby. Kemudian kami masuk kamar dan bercinta kira-kira pukul 9 malam, supaya tidak kelelahan esok paginya, agar bisa bangun tepat waktu, berpakaian, lalu pergi bekerja, dan mengulangi ritme yang sama setiap hari. Bumi memanggil Sydney, kata Hunter. Aku mendengar ia menjentikkan jemari 2 kali. Birnya, tolong babe. Aku cepat-cepat mengambil bir, menyerahkan bir kepada Hunter, dan langsung berjalan ke kamar mandi. Aku menyalakan pancuran, tapi tidak mengguyurkan diri di bawah semburan air. Aku malah mengunci pintu dan merosot ke lantai. Hubungan kami berjalan mulus. Hunter baik padaku, dan aku tahu ia mencintaiku. Aku hanya tidak mengerti mengapa setiap kali memikirkan masa depan bersama Hunter, itu bukan pemikiran yang menyenangkan. Maggie mencondongkan tubuh ke depan dan mengecup dahiku. Aku harus pergi. Aku terlentang dengan kepala dan bahu setengah bersandar ke kepala ranjang. Maggie duduk di pangkuanku dan menunduk padaku dengan tatapan menyesal. Aku benci kami sekarang tinggal berjauhan, tapi itu membuat kebersamaan kami jauh lebih bermakna. Aku memegang tangan Maggie supaya ia berhenti bicara, lalu menariknya ke arahku, berharap bisa membujuknya supaya jangan pergi dulu. Maggie tertawa sambil menggeleng-geleng. Ia menciumku. Singkat saja, lalu kembali merenggangkan jarak. Ia merosot dari pangkuanku, tapi sebelum ia sempat beringsut terlalu jauh, aku menerkam dan menindihnya ke kasur. Aku menunjuk dada Maggie. Kau. Aku mendekatkan wajah untuk mengecup puncak hidungnya. Harus menginap semalam lagi. Tidak bisa, aku ada kuliah. Aku menggenggam pergelangan tangan Maggie dan menekannya di atas kepalanya. Setelah itu menekankan bibirku ke bibirnya. Aku tahu Maggie tak akan mau menginap semalam lagi. Seumur hidup, ia tidak pernah membolos pelajaran kecuali sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Aku sedikit berharap ia agak kurang sehat sekarang, supaya aku bisa membujuknya tetap diranjang bersamaku. Tanganku meluncur turun dari pergelangan tangan Maggie. Dengan gerakan lembut, merayapi tangannya hingga menakup wajahnya. Lalu aku mencium untuk terakhir kalinya sebelum enggan meregangkan jarak darinya. Pergilah dan hati-hati. Kabari aku setelah kau tiba di rumah. Maggie mengangguk, lalu mendorong tubuhnya bangkit dari ranjang. Aku memperhatikan Maggie mengitari kamar dan mengumpulkan pakaiannya yang kulucuti dengan tidak sabar. Setelah 5 tahun berkencan, kebanyakan pasangan kekasih pasti sudah tinggal seatap. Tetapi belahan jiwa kebanyakan orang bukan Maggie. Maggie begitu mandiri, sehingga terasa nyaris mengintimidasi. Kemandirian Maggie bisa dipahami jika mempertimbangkan kehidupan yang ia jalani. Ia mengurus kakeknya sejak aku bertemu dia. Sebelum itu, Maggie menghabiskan sebagian besar masa remaja dengan membantu kakeknya merawat neneknya, yang wafat ketika Maggie berusia 16 tahun. Sekarang setelah kakeknya tinggal di panti jompo, akhirnya Maggie mendapatkan kesempatan hidup sendiri sambil menyelesaikan kuliah. Meskipun menginginkan Maggie tinggal bersamaku, aku bisa memaklumi betapa penting magang ini baginya. Jadi selama setahun ke depan, aku tidak akan mengeluh ketika Maggie di San Antonio dan aku di sini, di Austin. Aku akan menderita jika meninggalkan Austin, terutama untuk pindah ke San Antonio, kecuali Maggie memintaku untuk melakukannya. Tentu saja. Sampaikan salamku pada adikmu, semoga berhasil. Maggie berdiri di ambang pintu dengan sikap tubuh siap pergi. Kau harus berhenti marah pada diri sendiri, Rich. Musisi juga menghadapi kebuntuan ide, sama seperti penulis. Kau harus menulis inspirasimu lagi. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Maggie tersenyum dan berjalan mundur keluar kamar. Aku mengerang, tahu Maggie berusaha berpikir positif dengan menyinggung soal kebuntuan menulis.
Tapi aku tidak bisa tidak tertekan karenanya. Aku tidak tahu apakah itu karena Bernan terlalu berharap pada lagu-lagu ini atau karena otakku sudah diperas habis. Yang jelas lirikku tidak kunjung muncul. Tanpa lirik pas yang membuatku percaya diri. Sulit merasa senang akan aspek musikal dari penulis lagu. Ponselku bergetar. Ada SMS masuk dari Bernan. Dan itu membuat penasaranku semakin buruk karena mengalami kebuntuan. Bernan, sudah lewat beberapa minggu. Katakan kau punya sesuatu. Aku sedang kuusahakan. Bagaimana tur kalian, Bernan? Baik. Tapi ingatkan aku melarang Warren menjadwalkan kami tampil sebanyak ini di kota berikutnya. Aku, itu membuat nama kalian terkenal di luar sana. Beren, nama kita. Aku tak akan mengulangi kata-kataku supaya kau berhenti bersikap seolah kau bukan bagian dari band ini. Aku tak akan ambil bagian jika tidak bisa mengatasi kebuntuan ide yang menyebalkan ini. Bernan. Mungkin kau harus lebih sering keluar, menciptakan drama yang tidak perlu di dalam hidupmu. Putus dari Maggie demi seni. Dan dia pasti mengerti. Sakit hati akan membantu memancing inspirasi mendapatkan lirik. Apa kau tidak pernah mendengarkan musik country? Aku, ide bagus. Akan kusampaikan pada Maggie kau menyarankan kami putus. Bernan, tidak ada ucapan atau tindakan yang bisa membuat Maggie membenciku. Lalu menulislah, nasib karir musik kita sepenuhnya bergantung padamu. Aku, dasar brengsek. Bernan, apakah aku menangkap isyarat kemarahan di pesanmu? Maafkan itu. Tulislah lagu berisi kemarahan, tentang betapa bencinya kau pada adikmu. Lalu kirim lagu itu padaku. Tanda senyum. Aku, ya. Aku akan mengirimnya padamu setelah kau menyingkirkan barang-barangmu dari kamarmu yang lama. Saudara perempuan Bridget mungkin pindah kemarin bulan depan. Bernan, kau pernah bertemu Brandy? Aku, tidak. Memangnya aku ingin bertemu dia? Bernan, hanya jika kau bersedia tinggal bersama dua Bridget. Aku, oh sial. Bernan, tepat sekali, kita bicara lagi nanti. Aku menutup layar pesan Bernan dan membuka layar pesan untuk Warren. Aku, misi mencari teman sekamar kita lanjutkan. Bernan bilang amit-amit dengan Brandy. Kuizinkan kau mengabari Bridget, karena hubungan kalian sangat rumit. Warren, ya sial. Aku tertawa dan melompat turun dari ranjang, lalu berjalan ke teras sambil menenteng gitar. Sekarang hampir pukul 8 malam. Aku tahu, gadis itu pasti di balkonnya. Aku tidak tahu seaneh apa kelakuanku menurut gadis itu. Aku hanya bisa mencoba, tidak ada ruginya.